Masjid Al-Ihsan. Sejarahnya, Masjid Al-Ihsan merupakan salah satu masjid tertua yang berada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kuo, Desa Pulau Terap. Dan lebih tepatnya lagi, masjid ini terletak di Dusun Pulau Terap Tengah, bersebelahan langsung dengan kantor desa dan juga berada di tepian Sungai Kampar. Awal mulanya masjid ini didirikan. Jadi, pada tahun 1905 Masehi, seorang pemimpin kampung pada masa itu, yaitu Datuk Palobari atau yang dikenal dengan Bapak Bahari, beliau mengusulkan untuk membangun masjid di Desa Pulau Terap. Pembangunan masjid ini didasarkan karena keinginan dari masyarakat Desa Pulau Terap untuk dapat menunaikan sholat Jumat secara berjamaah di satu tempat. Walaupun sebelumnya di setiap dusun sudah dibangun nosa atau surau oleh masyarakat yang ada di Desa Pulau Terap. Lalu dibangunlah Masjid Al-Ihsan dengan berbentuk rumah panggung, berlantaikan papan, beratapkan limas, dan juga bentuk tiang masjid yang miring tanpa paku. Selain itu, di sekitaran masjid juga terdapat sumur tua yang umurnya sudah mencapai 50 tahun, tepat pada tanggal 10 Agustus lalu. Di belakang masjid juga terdapat beberapa kulah yang berfungsi sebagai menampung air hujan dan digunakan untuk berwudu. Ada cerita menarik dari kulah ini. Dahulu, jika ada masyarakat dari Desa Pulau Terap yang sakit, ketika sudah sembuh mereka mandi di kulah ini dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah sembuh dari penyakitnya. Dan seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan zaman, terjadilah pemugaran pada tahun 1930 sampai 1939. Pemugaran ini sendiri digagas oleh Bapak Haji Muhammad Arif atau dikenal dengan Haji Ma'arif. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat Kobo, Pulau Terap pada masa itu. Tidak hanya beliau, juga ada beberapa tokoh masyarakat Desa Pulau Terap yang termasuk orang kaya di desa ini juga mengusulkan pemugaran untuk masjid ini. Awal mulanya timbul ide untuk melakukan pemugaran Masjid Al-Ihsan disebabkan karena Bapak Haji Muhammad Arif pada masa itu sedang membangun rumahnya. Ia mendatangkan beberapa tukang dari negara tetangga yaitu Malaysia karena ingin membangun rumah yang bernuansakan Eropa. Lalu, atas persetujuan bersama, akhirnya setelah rumah Haji Muhammad Arif selesai dibangun, seluruh tukang tersebut diarahkan langsung untuk melakukan pemugaran pada Masjid Al-Ihsan. Setelah dilakukannya pemugaran, yang awal mulanya berbentuk rumah panggung, berlantaikan tanah, dan beratapkan limas, akhirnya masjid ini diganti dengan bangunan berbentuk semi permanen yang besarnya diperluas hingga lantainya diganti dengan lantai tanah yang sebagian kecilnya juga terbuat dari semen. Namun, pada dasarnya pemugaran ini dilakukan tidak mengubah bentuk asli dan juga tidak mengurangi bentuk awalnya. Hasil pemugaran ini sendiri sebagian besarnya memperluas bangunan masjid dengan berlantaikan tanah. Untuk ornamen-ornamental yang di dalam masjid seperti tiang miring tanpa paku tetap dipertahankan. Lalu, seiring berjalannya waktu, dari awal pemugaran, bangunan Masjid Al-Ihsan ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran, sampailah menjadi masjid yang sangat megah seperti saat ini. Bisa kita lihat, inilah dia Masjid Al-Ihsan yang sangat megah dengan bangunan semi permanennya serta dibalut dengan beberapa motif ukiran dari kayu. Kini, masjid ini sudah mengalami bentuk yang sempurna dengan mempertahankan keunikannya, yaitu tiang-tiang dalam masjid yang masih terlihat miring.
Keindahan arsitektur inilah yang membuat masjid ini menjadi terlihat megah dan unik, agar dapat menarik para wisatawan religi untuk berkunjung ke masjid ini. Salah satu benda yang menjadi peninggalan sejarah pada masjid ini adalah mimbar masjid yang masih bertahan dari awal mulanya masjid ini dibangun hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Dan juga ada papan tulis yang digunakan untuk menulis jadwal masuknya waktu sholat yang masih bertahan hingga sampai sekarang. Inilah salah satu bentuk bukti peninggalan sejarah dari Masjid Al-Ihsan ini sendiri. Hal yang tidak kalah menarik dan menjadi suatu kebanggaan dari masjid ini serta masyarakat Desa Pulau Terep yaitu berkunjungnya ulama terbesar sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau juga sempat menginap di rumah Bapak Haji Muhammad Arif, dan disinilah beliau menulis sebuah puisi yang berjudul Sungai Kampar pada tahun 1946.